bersedekah menjadi ibadah, makan menjadi ibadah, bertamasya bersama keluarga juga ibadah. Jika tidak, maka dia bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Hal ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi pernah tidak kita berpikir bahwa ini harus setengah dari tujuan penciptaan? Ini hanya dari sisi manusia kepada Allah. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya, menghamba kepadanya, dari hamba kepada Allah. Tapi pernah tidak kita bertanya, dari sisi Allahnya, Allah menciptakan kita untuk apa? Allah mau ngapain kita menciptakan kita? Jika selama ini kita terkonsentrasi pada surat Az-Zariyat 56, maka sisi lainnya terdapat dalam surat Hud, surah ke-11 ayat 119. Allah berfirman, "Illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum." Kecuali yang dapat cinta kasih sayang dari Tuhan, sebab untuk itulah mereka diciptakan. Ini adalah jawaban bahwa dari sisi Allahnya, Allah menciptakan kita ini untuk mencintai kita, untuk menyayangi kita. Maka apapun dari Allah pasti bahasa sayang Allah kepada kita. Lalu apa bentuk sayang Allah kepada manusia? Ada 3 bahasa sayang Allah kepada kita. Perhatikan logika sederhana ini, saya ingatkan kembali. Dari sisi kita ini diciptakan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Sehingga apapun dari kita harus punya nilai itu. Sebaliknya, karena Allah menciptakan kita, dari sisinya kepada kita adalah mencintai kita, untuk menyayangi kita, maka apapun dari Allah pasti bentuk sayang Allah kepada kita. Apa saja bentuknya? Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah ciptaan Allah, khalqullah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini ternyata tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di alam semesta pasti untuk kita. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min la'allakum tatafakkarun." Dan Allah menundukkan apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi, semuanya kata Allah, untuk kamu agar kamu berpikir. Kita cuma diminta berenung bahwa tidak mungkin Allah menciptakan apapun di semesta ini bicara tentang kosmik yang luas, kecuali ada hubungannya untuk kepentingan hidup kita. Karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Malam hari kita dapat melihat bintang, langit cerah, berada di kejauhan dari cahaya-cahaya kota. Mata telanjang manusia itu bisa melihat 10.000 bintang. Tapi berapa jumlah bintang yang sebenarnya? Para ahli mengumumkan ada lebih 1 juta galaksi di alam semesta. Di setiap galaksi ini ada 1 juta lebih bintang-bintang pula. Semua itu kalau mengacu kepada firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 13, tidak Allah ciptakan kecuali ada hubungannya dengan kita. Segala sesuatu selalu saling terhubung kait dengan kehidupan manusia. Maka apapun Allah mengatur kita berada di atas surya dengan matahari sebagai pusatnya. Itu bentuk nikmat Allah, bangsa sayang Allah kepada kita. Allah mengatur jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Jarak terdekat sekitar 149,2, jarak paling jauh 152 juta. Itu juga untuk menjaga bagaimana suhu yang paling ideal untuk manusia. Tidak terlalu panas, kalau dekat tidak terlalu dingin pula dengan jarak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengunci tingkat kemiringan bumi pada level 23,5 derajat. Menguncinya melalui bulan, edaran bulan. Itu juga untuk kepentingan manusia. Bagaimana tercipta musim, bagaimana stabilitas air tidak menjadi padat, bagaimana sinar matahari secara adil menyinari bumi bagian utara dan bagian selatan, bagaimana kemudian sistem pertanian juga terbentuk dalam musim-musim itu. Karena apa?
karena tingkat kemiringan bumi 23,5 saja. Allah menciptakan bumi pada urutan ketiga di tata surya. Di belakangnya lagi baru ada Jupiter yang jauh lebih besar dengan gravitasi yang lebih besar untuk menampung, menghisap asteroid datang dari luar angkasa menyelamatkan kita dari bumi. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala menciptakan atmosfer bumi mengandung sekitar 21% oksigen. Itulah yang paling tepat untuk manusia. Kalau dinaikkan menjadi 25%, maka tersulut api sedikit saja di atas permukaan bumi ini akan terbakar. Tapi kalau direndahkan menjadi 15%, kita akan sesak, merasa berat. Manusia bernafas setiap menit butuh berapa liter oksigen. Keluar O2 itu menjadi CO2, jadi racun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berinvestasi, ciptakan di jauh-jauh daun, rumput, bahkan makhluk-makhluk kecil di laut seperti fitoplankton. Mereka inilah yang kemudian setiap hari, setiap waktu memasak karbon dioksida ini menjadi oksigen. Jadi segala sesuatu jangan hanya melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau berhubungan langsung secara direct kepada kita, tidak. Segala sesuatu ciptakan Allah. Ini bahasa cinta Allah yang pertama. Bahasa cinta Allah yang kedua, bentuk sayang Allah kepada kita adalah ketetapan takdirnya. Semua ketetapan takdir itu untuk kebaikan manusia. Makanya ujian pun dalam bahasa Al-Quran menggunakan kata musibah. Musibah itu artinya tepat sasaran, tidak mungkin salah. Tidak ada kebetulan, tidak ada sial dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua dirancang secara presisi ekstrim untuk kehidupan manusia. Tapi kenapa kita tidak ridho dengan takdir? Biasanya manusia melakukan 3 kesalahan. Yang pertama adalah sikap fatalism. Sikap fatalism itu menyerah atas nama pasrah. Kita melakukan kesalahan, lalu mendapatkan resiko dari kesalahan itu, kita berkata, dan kita pasrahkan sama Allah. Lalu kita tidak memperbaiki hidup, gak mungkin kita ridho dengan itu. Yang kedua kesalahan kita adalah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Seseorang tinggal di rumah yang sederhana bersama pasangannya, anaknya, ada sakinah, ada ketenangan di dalamnya. Sampai suatu hari ada reuni keluarga atau teman-teman ke rumah seseorang jauh lebih besar lagi, lebih mewah, pulang ke rumah istrinya, mulai mengeluh, berkata rumah mereka sempit, kecil. Kenapa? Karena mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Coba lihat betapa banyak persoalan isu tentang kesehatan mental itu karena manusia mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Di era media sosial, di era digital, di mana kita selalu melihat terpapar dengan konten-konten, ya, di mana orang-orang membagikan the beautiful part of his life. Kita merasa bahwa kenapa kehidupan orang lain seperti kertas putih di depan seorang pelukis yang handal, dia dapat melukis sesuai dengan keinginannya. Kita mulai membanding-bandingkan, maka hilang kesyukuran, hilang sabar, hilang sifat qanaah, dan hilang pula ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kesalahan manusia berkaitan dengan takdir, ini yang paling jarang disadari. Kita memaksa untuk faham dengan takdir pada hari itu juga. Padahal banyak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam hidup, baru Allah singkap rahasianya 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, minggu depan, bulan depan. Jangan tergesa-gesa memaksa untuk faham setiap musibah yang datang dalam hidup kita pada hari ini juga. Jangan. Seorang yang terlambat sampai ke bandara merasa sia-sia, tiketnya hapus, pertemuan pentingnya di kota tujuan jadi gagal, perjalanannya dari rumah menuju bandara sia-sia. Berapa jam kemudian televisi nasional mengabarkan tentang kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan yang sama dengan yang dia pegang. 4 jam setelah itu baru Allah sampaikan hikmah kenapa dia terlambat. Karena Allah merusak sedikit perahu kehidupan kita ini untuk menyelamatkan kita. Dan saudara, coba anda buktikan sendiri dalam kehidupan pribadi anda. Ingat 3 hal yang paling anda syukuri.
3 hal capaian penting dalam hidup. Insya Allah salah satunya adalah takdir di masa lalu yang tidak kita sukai. Kenapa kita sampai pada titik itu? Kenapa kita sampai pada prestasi itu, pada inovasi itu? Ternyata ada hal memaksa kita yang dulu kita tidak sukai. Kita tidak terpilih lulus di kampus pilihan kita, rupanya bertemu dengan jodoh perempuan yang soleh. Cara Allah begitu. Kita di PHK pada satu perusahaan, rupanya itu memulai kita satu bisnis baru dan kemudian mendatangkan kesuksesan yang luar biasa. Perhatikan dari 3 capaian dalam hidup, insya Allah salah satunya minimal adalah takdir masa lalu yang tidak kita sukai. Kenapa kita tidak meneruskan pola yang sama, melatih kesetiaan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab tidak ada keputusan apapun, tidak ada ketetapan apapun dalam takdir hidupmu kecuali itu terbaik bagimu. Karena Allah menciptakanmu untuk mencintaimu. Apapun dari Allah adalah bentuk cintanya, termasuk takdirnya. Yang ketiga, sayang Allah kepada kita adalah melalui syariat. Ini sesuatu yang menyempurnakan ketenangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita melihat seluruh ciptaan Allah ada kebaikan untuk kita. Seluruh takdir dalam hidup ini ada kebaikan untuk kita. Begitu juga seluruh aturan-aturan syariat. Jangan pernah menuduh Allah mengambil satu keuntungan kecil dari sujudmu, kurbanmu, lapar-laparmu ketika puasa. Mustahil. Allah tidak butuh itu semua. Jika semua manusia taat kepada Allah, tidak bertambah kerajaan Allah sedikit pun. Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari sholat kita, bangun subuh kita, puasa kita. Itu semua untuk kepentingan dirimu. Allah menciptakan kita, lalu membuat manual book bagaimana panduan hidup yang selamat, sejahtera, bahagia. Maka Allah sayang kepada kita, Allah berikan syariat-syariat. Maka begitulah orang mukmin bersemangat, merasakan taste manisnya beriman, manisnya taat, manisnya bangun subuh, manisnya meninggalkan hal-hal yang haram, karena dia tahu ini adalah paket lengkap bentuk sayang Allah kepada kita. Semoga hari ini dapat berubah cara pandang kita tentang bagaimana sayang Allah bekerja dalam kehidupan kita, melalui ciptaannya, melalui takdirnya, dan melalui syariatnya. Barakallahu lakum. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku, karena ilmu kita terbatas, kadang kita tidak sadar ciptaan-ciptaan Allah yang jauh di luar radar hidup kita itu, kita tidak merasa kasih sayang Allah di sini. Begitu juga dalam urusan takdir. Di Al-Quran, setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Ada satu kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bagaimana misalnya Khidir melobangi perahu orang-orang miskin. Ketika perahu itu dilobangi, pasti pemiliknya berkata itu adalah takdir yang buruk. Tapi di depan mereka ada raja yang zalim merampas semua perahu yang tidak ada cacat. Ketika prajurit raja itu datang memeriksa perahu dan ada bekas bocornya, perahu itu pun selamat. Jika perahu itu tidak dibolongi, tidak dirusak oleh Nabi Khidir, oleh takdir, perahu itu akan dirampas. Dan hal yang lebih buruk bisa terjadi jika pemilik perahunya itu berontak, melawan, maka dia akan terbunuh. Prajurit raja dapat dosa membunuh. Anak-anak pemilik perahu menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Begitulah kadang Allah merusak sedikit perahu kehidupanmu untuk menyelamatkan banyak hal di masa depan. Bahkan ada takdir yang tidak kita pahami, tidak Allah buka rahasia sampai kita meninggal dunia. Anak kecil yang dibunuh oleh Khidir, lalu dia pergi sampai mati, orang tuanya tidak tahu kenapa anaknya dibunuh. Saya terbayang ketika dia membesarkan anaknya digantikan oleh Allah.
anak yang soleh dan sukses itu. Betapa bersyukur kami memiliki engkau nak. Sayang sekali abangmu dulu meninggal. Coba ketika dia tetap hidup, akan ada dua anak papa mama yang berbakti dan sukses. Kita tidak tahu. Banyak hal dalam hidup ini yang baru Allah buka nanti di akhirat. Ada seseorang yang dapat surga. Amalan-amalannya dia tahu tidak mungkin menyampaikannya ke situ. Dia tanya sama Allah, kok bisa dia dapat ini? Dijawab, ini adalah doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Allah sengaja tahan untuk memberikan kebaikan di akhirat. Hamba itu beriman, jika sekiranya semua doa itu tidak dikabulkan di dunia, jauh lebih baik dan lebih bahagia bagi orang ini. Saudara, begitu juga syariat. Mungkin hal-hal yang berat dalam hidup, coba terapkan, amalkan, taat kepada Allah. Bukan karena ada kepentingan kita di situ. Jangan mengambil agama ini seperti anak kecil makan donat, hanya mengambil bagian-bagian manis di pinggir-pinggirnya saja. Itu yang dicela oleh Allah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya mengambil titik-titiknya saja. Jika menguntungkan dia lakukan, jika tidak. Agama ini pakai pelengkap sayang Allah kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah atas seluruh prasangka buruk kita, tuduhan kita, ketidaktaatan kita. Kita belum merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه. اللهم انصرهم على اعدائهم. ثبت اقدامهم واطعم جوعاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك. شتت شمل أعدائهم، شتتهم ومزقهم كل ممزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.